memberikan materi tentang peran pemerintah dalam ekonomi dan kebijakan moneter. Sebelum ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Saya sendiri dengan nama Nurafni Apriliani dengan NIM 22821-275. Dan di sebelah kanan saya ada saya Agi, NIM 22821200071. Dan di sebelah kiri saya ada saya Salsa Hidayah dengan NIM 2282120059. Baik, langsung saja ke materinya dan jangan lupa ditonton. Bye! Baik, materi pertama yaitu peran pemerintah dalam mengatur ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, alokasi. Dalam peran ini, pemerintah ingin menjamin pemerataan akses publik untuk semua kalangan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih mudah yang tidak bisa didapat oleh perusahaan masyarakat. Contohnya jalan umum, rumah sakit, pendidikan. Kegiatan dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, baik barang ataupun produksi tertentu, hanyalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada peran distribusi. Peran distribusi merupakan peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan dan penghasilan. Karena penyaluran ini berkaitan langsung dengan keadilan distribusi pendapatan atau transfer penghasilan, ini memberikan koreksi terhadap distribusi penghasilan yang ada dalam masyarakat. Contohnya dalam pemungutan pajak. Dalam hal ini, pemerintah memberikan keringanan bagi orang miskin relatif lebih rendah pajaknya dan bagi si kaya relatif lebih besar. Itu dikarenakan karena pendapatannya yang tidak merata. Baik, yang ketiga ada peran stabilitas. Pemerintah sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan negara. Dalam menjaga kestabilan tersebut, pemerintah membuat beberapa kebijakan seperti kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Dibuatnya kebijakan tersebut yaitu untuk bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi, sosial, menekan pengangguran, dan mengangkat kemiskinan. Ketika persoalan tersebut dapat teratasi, maka negara bisa dikatakan makmur. Selain 3 peran tadi, pemerintah mempunyai tugas-tugas penting seperti mengatasi faktor utama pergerakan perekonomian, menghentikan muamalah yang diharamkan, dan yang ketiga, mematok harga kalau diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian makro untuk ke keadaan yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Tujuan utama kebijakan moneter ini adalah untuk mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja. Dan kebijakan moneter terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Merupakan kebijakan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menambah atau meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang dimana kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran yang meningkat, daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Ketika perekonomian mengalami resesi atau depresi, kebijakan ini juga dapat disebut dengan kebijakan moneter longgar. Dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi atau mencegah terjadinya gelombang ekonomi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dampak yang terjadi pada kebijakan ini adalah penurunan investasi dan konsumsi masyarakat serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga dapat disebut dengan kebijakan moneter ketat. Dengan demikian, perbedaan utama antara kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif terletak pada tujuan dan instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.
Yang pertama, kekuasaan tertinggi hanya milik sang penguasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia hanya sebagai pemimpin, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang diperoleh manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Prinsip yang keempat, yaitu harta yang dimiliki tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Prinsip yang kelima, harta harus diinvestasikan. Maksudnya yaitu kekayaan yang dimiliki harus diputar. Prinsip selanjutnya, memiliki satu tujuan akhir yang pasti. Maksudnya itu adalah untuk menetapkan sasaran inflasi sebagai kontribusi utama dalam kebijakan moneter dalam meningkatkan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan moneter Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang erat kaitannya dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah. Dan prinsip kebijakan moneter yang terakhir ada kebijakan moneter bersifat forward looking. Maksudnya bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi di masa depan dalam pengambilan keputusan saat ini. Materi berikutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, ada reserve ratio atau rasio cadangan, yaitu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus disimpan oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka dapat meningkatkan reserve ratio-nya, misalnya dari 5% menjadi 20% yang akan menyebabkan penurunan jumlah sisa uang di bank umum dan sebaliknya. Instrumen yang kedua ada moral suasion atau persuasi moral. Bank sentral dapat meyakinkan bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit yang menjadi tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya ketika kredit diberikan, maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Selanjutnya yang ketiga ada lending ratio atau suku bunga pinjaman. Dalam ekonomi Islam ini tidak ada istilah lending atau pinjaman. Suku bunga pinjaman dalam hal ini berarti qardul hasan atau jenis pinjaman. Selanjutnya yang keempat, refinancing ratio atau tingkat pembiayaan kembali adalah tingkat pinjaman tanpa bunga. Ketika suku bunga refinancing meningkat, sumber daya keuangan yang disediakan meningkat. Dan ketika suku bunga refinancing itu menurun, bank komersil harus berhati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Instrumen yang kelima ada profit sharing ratio atau rasio bagi hasil. Rasio bagi hasil harus ditentukan sebelum memulai usaha. Bank sentral dapat menggunakan bagi hasil sebagai alat moneter. Ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio bagi hasil untuk nasabah akan meningkat pula. Instrumen selanjutnya yaitu Islamic Sukuk atau Sukuk Islam, merupakan obligasi pemerintah. Jika terjadi inflasi, maka pemerintah akan menerbitkan sukuk lebih banyak sehingga uang mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar ini berkurang. Oleh karena itu, sukuk berpotensi menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Sekian dari kami bertiga. Jangan lupa like komen. and subscribe. Bye.